Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar, Mbak? Terdengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Faima yang telah bergabung. Baik, tugas ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Istadianta dalam mata kuliah kajian lintas budaya. Kali ini kita akan bahas apa, Mbak Faima? Kita akan membahas tradisi-tradisi yang unik, tradisi unik Lebaran yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Langsung aja ya teman-teman, untuk yang pertama itu ada yang namanya Gerbek Syawal di daerah Yogyakarta. Nah, ada tradisi unik yang bernama Gerbek Syawal yang terkenal di Jogja. Gerbek Syawal merupakan sebuah ritual keraton Yogyakarta yang dalam memperingati Idul Fitri yang dilangsungkan tepat pada tanggal 1 Syawal. Sejumlah masyarakat percaya gunungan Gerbek membawa berkah dan ketentraman. Diketahui upacara tersebut diawali dengan keluarnya gunungan lanang atau kakung dan dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta untuk didoakan. Gunungan lanang terbuat dari sayur mayur dan hasil bumi lainnya. Dalam tradisi ini, gunungan lanang dikawal oleh prajurit keraton. Pengawalan dilakukan karena takut sayur mayur dan hasil bumi. Karena pengawalan ini dilakukan untuk karena sayur mayur dan hasil bumi ini nanti akan diambil secara berebutan oleh masyarakat. Nah, yang digambar itu adalah warga masyarakat dan wisatawan saat berebut gunungan Gerbek Syawal di halaman Masjid Gede Kauman. Nah, yang kedua itu ada apa Mbak Nila? Oke, Mbak Faima. Masih kelihatan ya ininya, share screen-nya? Masih Kak. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua itu adalah ada makan nasi jaha yang ada di Sulawesi Utara. Nah, nasi jaha di Sulawesi Utara itu tepatnya masyarakat Motoboy Besar melakukan tradisi binarundak atau memasak nasi jaha bersama-sama. Tradisi ini berlangsung selama 3 hari setelah Idul Fitri. Sebenarnya tradisi Binarunda ini tergolong baru dan terinspirasi dari tradisi Lebaran Ketupat yang dilakukan di Minahasa dan Gorontalo. Yang membedakan adalah dalam Binarundak ini bukan ketupat yang dimakan, melainkan nasi jaha. Nah, nasi jaha itu apa sih? Nasi jaha itu adalah makanan khas Sulawesi Utara yang terbuat dari beras ketan, santan, dan jahe. Campuran dari ketiga bahan ini kemudian dimasukkan ke dalam batang bambu yang telah dilapisi sama daun pisang. Bambu tersebut kemudian dibakar dengan serabut kelapa dan saat matang nasi jaha dinikmati beramai-ramai oleh para perantau yang pulang bersama masyarakat setempat. Acara makan bersama pun menjadi ajang silaturahmi bagi sebagian masyarakat dan sekaligus sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbak Faima. Lanjut ke gambar yang ketiga ya. Oke, yang ketiga itu ada tradisi nyama selam yang ada di Bali. Uh, Tradisi Lebaran menarik lainnya itu ada di Bali. Terdapat tradisi makan-makan atau nyama selam yang menyiratkan keberagaman agama dan keindahan toleransi beragama. Nyama selam artinya saudara dari kalangan Muslim, merupakan sebutan khas penduduk Bali yang mayoritas beragama Hindu kepada kerabat kampung yang beragama Islam. Salah satu tradisi yang kental dilakukannya masalah adalah ngejot yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Menjelang Idul Fitri, tradisi Muslim yang melakukan ngejot atau memberi hidangan pada masyarakat sekitarnya, tidak peduli apapun agama mereka. Tradisi ini sudah dilakukan sejak masa kerajaan dan hampir dapat ditemukan di sebagian besar daerah di Bali. Tidak hanya masyarakat Islam, umat Hindu akan memberikan balasan dengan melakukan ngejot kepada umat Islam pada hari raya Nyepi atau Balungan. Nah, contoh di gambar adalah itu tradisi salah satu ritual yang dilakukan pada tradisinya, masalah ada di Bali. Yang keempat ada apa Mbak Nila?
Oke, Mbak Fahimah. Yang keempat itu ada, sebentar, presentationnya dulu. Udah, Kak. Nah, yang keempat ini adalah perang topat yang ada di Lombok, NTB. Terlihat di gambar itu warga saling lempar dengan ketupat saat tradisi perang topat di Puralingsar, tepatnya di Lombok Barat. Perang topat itu adalah perang atau tradisi di Lombok yang merupakan warisan leluhur dan diyakini merupakan simbol perdamaian dan pemersatu antar umat beragama. Ketupat memang menjadi kudapan khas saat Lebaran. Namun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketupat dijadikan sebagai alat kerukunan antar umat Hindu dan Islam di Lombok. Hal tersebut dikarenakan adanya tradisi perang topat atau perang ketupat. Tradisi ini memiliki ciri khas dengan saling melempar ketupat, namun perang topat saat Lebaran disebut sebagai Lebaran Topat. Setelah berdoa dan berziarah, masyarakat akan melaksanakan perang topat di makam Luang Balok di kawasan Pantai Tanjung Karang dan makam Bintaro di kawasan Pantai Bintaro. Lanjut Mbak Prima di gambar kelima ada apa nih? Nah, tadi kan udah ada dari Yogyakarta, di Sulawesi Utara, Bali, terus tadi baru saja dari Lombok, NTB, nah sekarang itu dari Pontianak. Nah, di Pontianak itu ada tradisi unik saat Lebaran bernama Festival Meriam Karbit. Nah, masyarakat akan melangsungkan Festival Meriam Karbit itu pada 3 hari, hari H-1 Lebaran, pas lebarannya, hari H pas lebarannya dan H+1 lebaran. Nah, tanya itu festival ini juga menjadi ajang perlombaan di mana peserta yang memiliki meriam dengan jumlah paling kompak yang akan mendapatkan nilai paling tinggi. Diketahui pembuatan meriam karbit merogoh kocek sebesar 15 sampai 30 juta. Meriam ini terbuat dari pohon kelapa atau kayu durian dan menghasilkan bentuk meriam yang panjang dengan bentuk silinder yang lebar. Meriam ini dilengkapi dengan rotan yang digunakan sebagai pengikat meriam. Konon, meriam ini dikenal untuk mengusir kuntilanak karena mengeluarkan suara-suara yang bising. Nah, yang terlihat di gambar itu adalah bagaimana suasana festival meriam karbit yang digelar di Pontianak, Kalimantan pada tahun 2019 kemarin seperti itu. Nah, yang keenam ada apa Mbak Nila? Oke Mbak Fai, lanjut ke gambar yang keenamnya. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan Kak. Oke, gambar yang keenam itu ada malam pasang lampu atau Tumbilotohe merupakan tradisi yang selalu dilakukan masyarakat Gorontalo dalam menyambut malam Lailatul Qadar pada hari ketiga menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Di Gorontalo ada tradisi bernama Tumbilotohe yang diselenggarakan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tumbilotohe sendiri memiliki arti memasang lampu. Tradisi ini telah berlangsung sejak abad 15 Masehi dan untuk melangsungkan tradisi ini, masyarakat setempat akan memasang lampu sejak 3 malam terakhir menjelang Idul Fitri. Awalnya tradisi Tumbilo Tohe ini dilakukan untuk memudahkan warga memberikan zakat fitrah di malam hari, di mana saat itu penerangan berasal dari lampu yang terbuat dari damar dan getah pohon. Lambat laun, lampu diganti dengan minyak kelapa dan kemudian beralih menjadi minyak tanah. Saat ini tradisi pemasangan lampu sudah dilakukan dengan berbagai bentuk dan warna yang meriah. Lampu tidak hanya dipasang di rumah, tetapi di sejumlah tempat umum hingga di ladang. Nah, di gambar itu terlihat ada arkus yang dihiasi dengan lampu listrik dipadukan dengan ribuan lampu botol pada perayaan Tumbilotohe di Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Itu Mbak Fahima. Ada teman lagi Mbak Fahima? Oke, jadi dapat disimpulkan kita tadi menampilkan beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia ya, di antaranya yang pertama di Jogja dengan nama Gerbek Syawal, terus yang kedua ada makan nasi jaha di Sulawesi Utara, yang ketiga ada Nyimas Lam di Bali, yang keempat ada perang topat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kelima ada Festival Meriam Karbit di Pontianak,
Nah, tadi yang terakhir ada Umbelo Tohe di Gorontalo. Jadi, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, mohon maaf tadi kami belum menyebutkan NIM ya Mbak Faima. Dari saya, Nila Lagina, NIM B0519-045 dan kawan saya. Dan saya sendiri Fahimatul Usro dengan NIM B0519-015. Ya, sekian video presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada